Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pembelajaran tematik integratif, dosen pengampu Bapak Dian Andesta MPD. Kami di sini akan mempresentasikan materi hakikat pembelajaran tematik integratif. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alvina Destia Ramadhani, NPM 191600003, PGSD 3A. Saya bersama kedua rekan saya, Dwi Lestari, NPM 191600031, dan Aisyah Saindra Putri, NPM 191600002. Baiklah, presentasi akan segera kami mulai. Mohon disimak baik-baik, semoga mudah dimengerti. Hakikat pembelajaran tematik. Pembukaan Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan pemerintah negara Indonesia yaitu antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan upaya tersebut, Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat 3 memerintahkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang paling signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi merupakan salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Pembelajaran di kelas seringkali diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal. Otak anak selalu dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi tersebut untuk dapat dihubungkan kepada kehidupan nyata sehari-hari. Nyatanya, ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka hanya pintar secara teoretik, tetapi miskin akan aplikasinya. Kegiatan proses pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam segala aspek, baik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian terwujud dalam dua hal, yakni yang pertama, integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, integrasi berbagai konsep dasar yang terkait. Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar konsep belajar yang secara parsial. Dengan demikian, pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia. Selanjutnya, pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran adalah kegiatan seorang anak untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Tematik adalah konsep umum yang dapat mengumpulkan beberapa bagian dalam satu hal. Menurut Depdiknas, dalam Trianto 2011 halaman 147, yang dimaksud dengan pembelajaran tematik adalah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah merupakan model pembelajaran terpadu dengan menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Penerapan pembelajaran tematik dapat memberikan keterhubungan antar satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar siswa. Penyajian materi yang tidak didasarkan pada saling keterkaitan antar konsep akan mengakibatkan pemahaman yang sukar, parsial, dan tidak mendasar. Penerapan pembelajaran tematik dapat membantu peserta didik dalam membangun kebermaknaan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang baru dan lebih kuat.
Hubungan antar satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya bagi peserta didik merupakan hal yang penting dalam belajar, sehingga apa yang dipelajari oleh siswa akan lebih bermakna, lebih mudah diingat, dan lebih mudah dipahami, diolah serta digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupannya. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik merupakan penggabungan atau perpaduan dari beberapa mata pelajaran dalam lingkup di madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar, meliputi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika, bahasa Indonesia, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Perpaduan mata pelajaran tersebut disebut sebagai pembelajaran tematik. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Saindra Putri. Kepada Aisyah dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Alvina Destia Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang fungsi, tujuan, dan peranan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik berfungsi sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran. Kenapa sih kok dibilang pemersatu kegiatan pembelajaran? Karena pembelajaran tematik itu memadukan beberapa mata pelajaran sekaligus atau antar mata pelajaran untuk pembelajaran di sekolah dasar. Sedangkan tujuan pembelajaran tematik ialah memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema. Serta dapat menambah semangat belajar siswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyatakan bahwa tujuan pembelajaran tematik itu adalah sebagai berikut. Pertama, pembelajaran tematik itu mudah atau membantu siswa untuk memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. Yang kedua adalah mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, memiliki pemahaman terhadap materi pembelajaran dan mendalam dan berkesan. Yang keempat adalah mengembangkan kompetisi berbahasa lebih baik dan mengkaitkan berbagai mata pelajaran lain dan dengan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima adalah lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi yang nyata, seperti bercerita, bertanya, dan menulis sekaligus mempelajari pelajaran yang lain. Dan di pembelajaran tematik ini juga memiliki peran. Apa sih peran pembelajaran tematik? Peran pembelajaran tematik di sekolah dasar ya. Yang pertama adalah siswa itu lebih mudah memusatkan perhatiannya kepada suatu topik. Yang kedua, siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetisi mata pelajaran di dalam tema yang sama. Yang ketiga adalah pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam dan berkesan. Siswa lebih bergairah belajar karena mereka bisa berkomunikasi dalam situasi yang nyata. Yang keempat adalah siswa lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks yang jelas. Yang kelima adalah kompetisi berbahasa siswa itu menjadi lebih baik dan lebih berkembang dengan mengikatkan mata pelajaran lain dan pengalaman pribadi siswa tersebut. Pada slide kedua saya akan menjelaskan tentang implikasi pembelajaran tematik. Implikasi pembelajaran tematik itu ada dua, yaitu implikasi bagi guru dan implikasi bagi siswa. Pertama, saya akan menjelaskan implikasi bagi seorang guru. Apa sih implikasi bagi seorang guru? Pembelajaran tematik itu memerlukan kecerdikan guru, dan untuk melakukan perencanaan pembelajaran tematik itu guru tuh harus inovatif, cerdik, dan juga kreativitasnya harus tinggi. Pembelajaran tematik itu melakukan perencanaan pembelajaran tematik. Melakukan pembelajaran secara guru tuh harus dituntut lebih kreatif tuh. Dia harus
membawa siswa ke dalam pembelajaran yang menyenangkan, dan juga siswa akan lebih menyukai pelajaran itu, dan sehingga siswa itu bisa lebih memahami. Nah, jika siswa sudah memahami, guru dan siswa akan memperoleh pengalaman yang baik secara konseptual maupun vertikal. Yang kedua adalah implikasi bagi seorang siswa. Beban guru yang semakin meningkat akan berimplikasi pula terhadap beban seorang siswa atau peserta didik. Peserta didik itu harus aktif juga dalam belajar, baik dalam berindividu maupun berkelompok. Selain itu, peserta didik dapat mengintegrasikan karakter baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Ini juga memiliki peran. Apa sih peran pembelajaran tematik? Peran pembelajaran tematik di sekolah dasar ya. Yang pertama adalah siswa itu lebih mudah memusatkan perhatiannya kepada suatu topik. Yang kedua, siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetisi mata pelajaran di dalam tema yang sama. Yang ketiga adalah pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam dan berkesan. Siswa lebih bergairah belajar karena mereka bisa berkomunikasi dalam situasi yang nyata. Yang keempat adalah siswa lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks yang jelas. Yang kelima adalah kompetisi berbahasa siswa itu menjadi lebih baik dan lebih berkembang dengan mengikatkan mata pelajaran lain dan pengalaman pribadi siswa tersebut. Pada slide kedua saya akan menjelaskan tentang implikasi pembelajaran tematik. Implikasi pembelajaran tematik itu ada dua, yaitu implikasi bagi guru dan implikasi bagi siswa. Pertama, saya akan menjelaskan implikasi bagi seorang guru. Apa sih implikasi bagi seorang guru? Pembelajaran tematik itu memerlukan kecerdikan guru, dan untuk melakukan perencanaan pembelajaran tematik itu guru tuh harus inovatif, cerdik, dan juga kreativitasnya harus tinggi. Pembelajaran tematik itu melakukan perencanaan pembelajaran tematik. Melakukan pembelajaran secara guru tuh harus dituntut lebih kreatif tuh. Dia harus membawa siswa ke dalam pembelajaran yang menyenangkan, dan juga siswa akan lebih menyukai pelajaran itu, dan sehingga siswa itu bisa lebih memahami. Nah, jika siswa sudah memahami, guru dan siswa akan memperoleh pengalaman yang baik secara konseptual maupun vertikal. Yang kedua adalah implikasi bagi seorang siswa. Beban guru yang semakin meningkat akan berimplikasi pula terhadap beban seorang siswa atau peserta didik. Peserta didik itu harus aktif juga dalam belajar, baik dalam berindividu maupun berkelompok. Selain itu, peserta didik dapat mengintegrasikan karakter baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih kepada Aisyah yang sudah menjelaskan. Akan dilanjutkan penjelasannya oleh Dwi Lestari. Kepada Dwi Lestari dipersilakan. Saya Dwi Lestari. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan yang telah disampaikan oleh Aisyah Saindra Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dari pembelajaran tematik, karakteristik pembelajaran tematik di SD, dan pentingnya pembelajaran tematik di SD. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang keunggulan dari pembelajaran tematik. Nah, apa saja keunggulan dari pembelajaran tematik itu? Nah, pertama, pengalaman kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Lalu, kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa, sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa dan mengembangkan keterampilan sosial siswa.
Lalu, karakteristik pembelajaran tematik di SD atau MI. Nah, apa saja sih karakteristik pembelajaran tematik di SD atau MI itu? Nah, pembelajarannya itu karakteristik seperti berpusat pada siswa. Mengapa berpusat kepada siswa? Karena siswa itu dituntut untuk lebih berpikir secara aktif dan guru hanya sebagai fasilitator. Nah, memberikan pengalaman langsung pada pembelajaran tematik ini dapat meningkatkan imajinasi siswa untuk berpikir secara nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Nah, lalu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Nah, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran ini menggabungkan berbagai mata pelajaran menjadi satu. Dengan kata lain, mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya saling berkaitan satu sama lain. Dan di dalam karakteristik itu tadi, prinsip belajar itu sambil bermain agar siswa tidak merasa bosan. Lalu, pentingnya pembelajaran tematik di SD atau MI. Mengapa pembelajaran tematik itu sangat penting di sekolah dasar? Karena melalui pembelajaran tematik, siswa sekolah dasar menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran tematik itu menekankan siswa sebagai bagian penting untuk mendapatkan pengetahuan baru dan pengalaman baru. Melalui pengalaman baru itu tadi, siswa akan mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat dalam pengembangan rasa ingin tahu, sekaligus menjadi bagian dari keterampilan di kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu, belajar dengan cara mengeksplorasi menjadi bagian terpenting untuk kehidupan sehari-hari dan sebagai salah satu ciri khas pembelajaran tematik. Nah, jadi pembelajaran tematik itu sangat penting diintegrasikan bagi siswa SD. Nantinya, mereka mampu menjadi siswa yang memiliki skill dan sikap pengetahuan dan keterampilan yang baik. Cukup sekian. Bermanfaat dalam pengembangan rasa ingin tahu, sekaligus menjadi bagian dari keterampilan di kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu, belajar dengan cara mengeksplorasi menjadi bagian terpenting untuk kehidupan sehari-hari dan sebagai salah satu ciri khas pembelajaran tematik. Nah, jadi pembelajaran tematik itu sangat penting diintegrasikan bagi siswa SD. Nantinya, mereka mampu menjadi siswa yang memiliki skill dan sikap pengetahuan dan keterampilan yang baik. Cukup sekian. Baik, terima kasih kepada Dwi Lestari yang sudah menjelaskan. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Penerapan pembelajaran tematik dapat memberikan keterhubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar siswa. Penyajian materi yang tidak didasarkan pada saling keterkaitan antar konsep akan mengakibatkan pemahaman yang sukar, parsial, dan tidak mendasar. Melalui pembelajaran tematik, peserta didik dapat membangun keterkaitan antar satu pengalaman dengan pengalaman lainnya, maupun pengetahuan dengan pengetahuan lainnya, atau antara pengetahuan dengan pengalaman sehingga memungkinkan pembelajaran dapat menjadi menarik. Pembelajaran tersebut justru akan mendorong peserta didik untuk aktif berpartisipasi. Nah, pembelajaran tematik sangat penting diintegrasikan bagi siswa SD atau MI agar nantinya mereka mampu menjadi siswa yang memiliki skill dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.